Selamat datang di Guru Pembelajar Moda dalam Jejaring. Kali ini, carasearch.com akan mempelajari yang berkaitan dengan proses penggunaan forum dan lain sebagainya yang ada di moda daring. Setelah masuk ke dalam sistem, maka nanti bisa dibuka di bagian dashboard. Kemudian dibuka mengenai pengaturan fitur-fitur LMS yang bisa digunakan. Nanti di dalamnya bisa diklik bagian forum. Di bagian forum ada beberapa fitur. Ada forum umum, pengumuman, dan berita. Sebagai contoh, pada forum sesi ke-N, nanti kita bisa menggunakan forum tersebut untuk berkomunikasi dengan peserta lainnya. Sebagai contoh, kita akan mencoba untuk mengklik diskusi kendala penilaian, di mana kita dapat melakukan reply atau membalas pesan dari penilaian tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah di bagian subject, message, discussion, subscription. Kemudian dilakukan post forum. Di bagian blog misalnya, ketika kita ingin melakukan proses refleksi, maka kita bisa menggunakan bagian blog. Seperti tadi. Pada sesi ini, kita bisa melakukan proses, misalnya pengalaman pertama, menggunakan moda daring, kemudian ditulis message yang ingin disampaikan di dalam sesi blog tersebut. Menu-menu yang ada pada navigasi adalah di sebelah kanan. Tag-nya digunakan untuk fokus pada apa yang dilakukan. Nah, setelah dilakukan proses post, maka nanti akan muncul di bagian blognya. Kita coba untuk mengunggah bagian pada portofolio. View, pengenalan fitur LMS, kemudian pada bagian portofolio. Semua menu ada di navigasi sebelah kanan. Di portofolio digunakan untuk memberikan umpan balik. Pada tagihan misalnya, kita melakukan proses submit portofolio, kita klik, pada menu ini hanya bisa digunakan ketika seseorang berubah menjadi sebagai mentor. Kita akan mencoba untuk masuk jika kita menjadi peserta moda daring. Login terlebih dahulu, menggunakan user dan password yang sudah disediakan oleh P4TK masing-masing. Masukkan email peserta, kemudian password. Kemudian diklik login. Kemudian kita masuk ke pembelajaran yang ingin diikuti, course-nya. Kita coba masuk di sini. Saya mencontohkan ke dashboard, kemudian dipilih mana yang dijadikan sebagai acuannya. Kemudian kita masuk ke e-portfolio. E-portfolio diklik.
Kemudian kita start contributing. Setelah diklik Start Contribution atau Contributing, maka nanti akan terlihat tagihan-tagihan yang menggunakan e-portfolio tergantung jenis LK yang dipelajari. Misalnya kita masuk ke tagihan 2 pada LK 4.2. Kemudian kita klik Add Contribution. Di dalam contribution, kita bisa melakukan pengunggahan e-portfolio. Title diisi dengan judul portofolio yang ingin diunggah. Untuk visibility, bisa diklik show, jangan diklik hidden. Kemudian konten, kita isi dengan apa yang menjadi tagihan pada setiap LK yang diberikan. Pada contoh ini adalah LK 4.2. Jika file berupa lampiran, maka bisa dilakukan proses pengunggahan dengan pada bagian attachment. Pada bagian attachment, kita bisa menambahkan file berupa Word, PPT, ataupun PDF. Setelah kita melakukan contribution, maka nanti akan terlihat jawaban yang sudah dikerjakan. Kita coba untuk melakukan proses attachment. Proses attachment bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mengklik atau mendrag prosesnya masuk ke attachment-nya langsung. Atau bisa juga dengan mengklik attachment tadi untuk proses melakukan upload. Add. Kemudian kita ambil, jika dilakukan proses pengambilannya dari komputer, maka upload file dengan recent. Upload file. Ingat-ingat menggunakan upload file. Ketika sudah di-upload, maka nanti akan muncul gambar atau format yang ada attachment, kemudian kita lakukan proses update. Ingat, title dan konten harus merupakan tulisan yang harus diisi. Jangan sampai title dan konten dalam keadaan kosong, karena itu digunakan untuk proses berikutnya. Update contribution. Jadi, ketika sudah melakukan proses pengunggahan e-portfolio, hal tersebut bisa dilakukan proses update jika masih ada kesalahan. Kita coba untuk masuk ke pengenalan fitur-fitur LMS. Jadi nanti semua file, folder, dan lain sebagainya ada pada setiap course yang diikutinya. Kakak berapa yang diikuti. Di sini kita coba akan melihat bahan bacaan yang bisa dilakukan download pada setiap modul yang dikerjakan. Bisa dilakukan proses download semua file yang ada di dalam folder, atau bisa dilakukan satu persatu untuk proses pendownloadan. Kita masuk ke kuis. Pada kuis, maka nanti ada beberapa hal: penilaian diri, tes sumatif, dan contoh kuis. Pada penilaian diri, maka peserta akan menilai diri sendiri pada setiap sesi yang dilakukan. Pada skor ini, maka saudara akan disuruh untuk memilih jawaban sesuai dengan apa yang didapatkan, dan di dalam penilaian ini harus dilakukan dengan sejujur-jujurnya agar penilaian diri ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan masing-masing tanpa menggunakan nilai subjektivitas.
Jika sudah dipilih semuanya, maka bisa dilakukan proses finish attempt. Kemudian, jika sudah selesai semua, maka bisa dilakukan proses submit all and finish. Submit all and finish. Setelah dilakukan proses submit, maka akan terlihat berapa persen grade summarize yang dilakukannya. Kita coba untuk melakukan tes sumatif setiap sesi yang dilakukan. Kita klik attempt quiz, time limit nanti tergantung jenis soal yang dilakukan. Start time, kemudian dilakukan proses pemilihan dan terus-menerus sampai semua soal bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Di sebelah kanan akan terdapat timer yang dilakukan. Jika melebihi, maka otomatis tidak bisa melanjutkan proses pekerjaan dan langsung terjadi submit. Ingat, waktu sangat menentukan di dalam tahap ini. Setelah semuanya diselesaikan, maka